Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat ya semuanya. Ketemu lagi di vlognya Teteh Channel atau vlognya Ibu Warung ya teman-teman. Dan di video kali ini saya ingin berbagi tips sama teman-teman bagaimana caranya biarpun warung kita kecil tapi selalu dikunjungi pembeli ya, atau selalu punya pelanggan tetap gitu ya. Tapi sebelum lanjut videonya, boleh support channel ini ya teman-teman dengan cara subscribe, dan jangan lupa juga like dan komennya ya. Terima kasih. Jadi tipsnya itu yang pertama adalah komplit atau kelengkapan barang ya teman-teman. Jadi kalau warung kita pengen selalu didatengin pembeli, biarpun kecil ya, memang warung kita itu harus komplit ya. Komplit itu bukan berarti barang kita harus banyak bertumpuk-tumpuk ya teman-teman. Jadi komplit itu biarpun sedikit-sedikit tapi semuanya ada gitu. Jadi misalnya kalau ada si pembeli datang, nanya ini ada, nanya itu ada. Jadi si pelanggan itu nggak pulang dengan tangan kosong gitu. Jadi barang yang dicarinya ada gitu ya teman-teman. Jadi si pelanggan itu akan terpuaskan dengan kelengkapan warung kita. Mungkin bagi warung pemula agak sulit ya teman-teman. Apalagi yang modalnya pas-pasan gitu, tidak banyak. Jadi kita harus pintar-pintar menyiasatinya ya. Dengan cara mungkin membelanjakan modal yang sedikit tapi dapat barang yang beraneka ragam gitu. Contohnya ya ini ya teman-teman, misalnya kita belanja sabun mandi ya. Jadi belinya itu jangan sekaligus banyak gitu. Jadi belinya itu berbagai macam merek dalam jumlah yang sedikit. Misalnya Lifebuoy 3 piece, Lux 3 piece, Dettol 3 piece, Nupo 3 piece. Jadi beraneka ragam gitu teman-teman ya. Kalau misalnya di pasta gigi ya, misalnya beli pasta gigi itu harus yang misalnya Pepsodent 3 piece, Close Up 3 piece, Ciptaden 3 piece. Jadi itu udah ini ya, udah lengkap gitu. Dan barang-barang yang buat ngomplitin warung itu banyak ya teman-teman. Kalau gas sama galon mah itu mah bukan buat ngomplitin, kalau menurut saya ya itu mah emang barang yang wajib ada ya di warung sembako. Kalau mungkin barang buat ngomplitin tuh contohnya seperti kayak ada tali plastik, sandal jepit, terus juga kayak gunting, cutter, sapu, mungkin gitu ya. Itu adalah contoh item buat ngomplitin warung ya teman-teman. Terus yang kedua adalah pelayanan yang baik ya, atau maksimalkan dalam pelayanan ya. Sebagai pedagang kita harus tahu ya bagaimana caranya melayani pelanggan dengan baik. Ada peribahasa kan teman-teman ya, pembeli adalah raja gitu ya kan peribahasanya. Biar supaya si pembeli itu terkesan dengan pelayanan kita ya. Jadi kita harus pasang muka yang ceria, murah senyum, ramah. Jangan sekali-kali kita pasang muka yang jutek ya atau judes ya, yang biasanya si pembeli akan males gitu ya belanja lagi kalau yang punya warungnya kurang ramah gitu ya atau judes. Dan ujung-ujungnya warung kita akan sepi pembeli ya teman-teman, karena sikap kita sendiri yang kurang ramah gitu atau kurang maksimal dalam melayani pembeli. Terus tips yang ketiga adalah harga jual atau harga yang cocok buat si konsumen ya teman-teman. Sebagai pedagang kita juga harus pintar-pintar ya dalam menentukan harga, atau harus bisa bersaing dengan kompetitor yang ada ya. Ya minimal harga jual kita sama ya dengan warung sebelah atau kompetitor kita ya. Jadi kita dalam mengambil keuntungan buat warung sembako ini jangan terlalu mahal ya teman-teman. Tidak menjual dengan harga mahal tapi tetap masih punya keuntungan ya. Jadi kita harus tahu dulu ya teman-teman barang-barang apa aja yang lakunya cepat di warung kita sendiri gitu ya. Contohnya di warung saya yang cepat lakunya atau perputarannya cepat itu rokok, beras sama mie instan ya. Mie instan ini saya pakai buat pancingan pembeli ya. Kayak ikan ya dipancingnya. Tapi emang benar teman-teman, ini trik dagang ya. Ini trik untuk memikat pembeli ya. Jadi di sini saya untuk jual mie instan yang laku di sini tuh Indomie ya teman-teman, produk dari Indomie ya. Jadi saya jual Indomie itu untuk Indomie goreng rasa apa saja, saya jual 3.000 ya per piece-nya ya. Tapi kalau untuk Indomie kuah yang rasa soto sama rasa ayam bawang itu saya masih
Kalau pembelian lebih dari 2 piece saya masih jual 2,5 teman-teman. Lah, kok murah gitu ya? Ya memang murah teman-teman, tapi di sini juga kita tidak rugi ya teman-teman. Kan yang dijual 2.500 cuman Indomie soto doang sama ayam bawang. Yang lainnya mah masih tetap 3.000. Itu juga kalau pembelian lebih dari 2 piece ya teman-teman. Dan masih ada untung juga teman-teman, dari perdusnya itu masih ada untung 5.000. Itu adalah trik dagang ya teman-teman, trik untuk memancing pembeli. Dan enaknya lagi kalau si pembeli itu udah terpancing dengan berlangganan di warung kita, pastinya yang dibeli cuman bukan mie instan doang ya teman-teman, pasti berasnya dibeli, kopinya dibeli, sabun cuci piringnya dibeli. Itu keuntungannya ya bagi kita teman-teman. Karena harga jual ini sangat berpengaruh ya teman-teman bagi si konsumen, apalagi yang seperti saya ya, yang buka warungnya di perkampungan. Jadi kalau misalnya harga beda 500 aja dari warung sebelah gitu, itu mah pokoknya auto malewot we tanu bareli tehnya pindah ke warung sebelah gitu. Jadi biar warung kita selalu didatengin pembeli, kita boleh lah teman-teman sedikit memainkan harga, tapi tentunya dengan tidak merusak harga pasar ya teman-teman. Jadi intinya kita jangan terlalu mahal dalam menjual harga ya teman-teman, dalam menjual barang, tapi tetap masih punya banyak keuntungan gitu. Dan yang keempat tipsnya adalah utamakan kualitas barang. Jadi teman-teman kita harus teliti ya dengan barang yang kita jual. Jangan sampai kita menjual barang yang udah rusak atau udah expired ya. Misalnya kita menjual tepung yang udah berkutu, kita udah ada kutunya, atau menjual barang yang tanggal kadaluarsanya udah lewat gitu. Karena itu akan membuat si pembeli kapok datang lagi ke warung kita ya. Dan bahayanya lagi si pembeli itu akan bercerita gitu ke tetangganya atau temennya, dan biasanya kalau berita jelek itu akan cepat nyebarnya gitu ya teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai kita jual barang yang sudah rusak atau udah expired. Mendingan kita rugi sedikit ya teman-teman, daripada warung kita kena dampaknya ya. Dan itu akan merusak citra warung kita. Dan yang terakhir, ini yang paling penting ya kalau menurut saya, ini adalah doa ya dan sedekah. Kenapa yang paling penting ditaruh di akhir ya teman-teman? Saya salah naruh mungkin ya, nggak apa-apa ya. Yang penting pokoknya doa ya teman-teman. Karena kalau cuman usaha aja tanpa dibarengin dengan doa, rasa-rasanya itu belum lengkap ya teman-teman. Sebagai manusia selain berusaha, kita juga wajib berdoa, minta sama Allah, minta dimudahkan, dilancarkan dalam segala usaha kita ya. Jadi berusaha dan berdoa itu harus balance ya teman-teman, karena ada peribahasa juga nih teman-teman. Kebanyakan peribahasa ya kayaknya ya, nggak apa-apa lah ya. Usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu akan sia-sia. Jadi sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sombong di hadapannya. Jadi kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan selalu berdoa ya. Itu dia teman-teman tips dan trik yang saya terapkan di warung saya sendiri ya. Setiap pedagang juga pasti punya tipsnya masing-masing ya, sendiri-sendiri. Oke, sekian dulu tipsnya. Mohon maaf jika ada perkataan-perkataan saya yang kurang dimengerti, rada-rada pabelit gitu ya. Ya memang begitulah adanya ya teman-teman. Saya bukan orang yang pandai merangkai kata-kata, jadi seadanya aja lah ya kalau bicara mah gitu. Semoga teman-teman suka sama videonya dan semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman juga klik tombol subscribe saya, itu juga sedekah juga ya buat saya. Saya akan sangat berterima kasih sekali. Sekian dulu videonya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.